Alhamdulillah alladzi manna 'alal mu'minina bi ajallin ni'am idh ba'atha fihim rasulan yukhrijuhum ila an-nuri minadh dhulam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyyus salihin wa habibut taibin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu القائل صلوات الله عليه وسلامه ما أوحي إلي أن اجمع المال وكن من التاجرين ولكن أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Ikhwani yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para habaib sadatinal kurama, abainal a'izza, wa bil khusus nakhussu bi dhikri fi hadhihi al jalsah al mubarakah al azimah Syekhana Al-Habib Ad-Da'i ilallah Al-Habib Al-Ustaz Taufiq bin Abdul Qadir bin Husain As-Segaf mata'anallah bituli hayatihi syarifah ma'a tamami siha wa kamal al-afiyah, dan semua para habaib dan para asatid, para kiai, ikhwanana yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan insyaAllah lewat pagi yang berkah ini, lewat maulid Nabi Muhammad SAW yang kita baca pada pagi hari ini, kita mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala, dan tidaklah kita bangkit kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kita tidak pulang, insyaAllah kita sudah ditulis nama kita di hati Nabi Muhammad SAW, sehingga kelak nanti di yaumil qiyamah nama kita dikenal oleh Rasulullah, nama kita dipanggil oleh Rasul SAW untuk berada di bawah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, Sayyidina Anas pernah meriwayatkan juga, tatkala Nabi Muhammad SAW itu masuk ke kota Madinah, waktu beliau itu hijrah, datang Nabi Muhammad disambut oleh orang-orang di Madinah dengan pekikan daripada qasidah Tala'al Badru Alaina min Thaniyatil Wada'i. Mereka semua bersorak gembira ketika datang Rasulullah SAW. Mereka bahagia akan kehadiran Rasulullah SAW, hingga diriwayatkan lamma dakhala fihi Rasulullah SAW wa lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah SAW al-Madinah, tatkala Nabi Muhammad di hari itu beliau masuk ke kota Madinah, adha'a minha kullu syai', semua yang ada di alam jagat, bahkan termasuk dimanapun yang berada di sudut bumi ini, maka semua alam jagat raya ini menjadi terang benderang. Madinah pun kemudian menjadi gegap gempita dengan gembiranya datangnya Nabi SAW. Walakin lamma kana al-yawmul ladzi tuwfiya fihi, tapi saat ketika Nabi Muhammad diwafatkan oleh Allah Ta'ala di kota Madinah di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, adlama minha kullu syai', maka semua alam ini menjadi gelap, alam ini menjadi susah, alam ini menjadi sedih karena ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita bisa bayangkan kalau kita ditinggal oleh orang tua kita, kita susah. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau kita ditinggal oleh kekasih kita, kita ditinggal oleh guru-guru kita. Susah rasanya, sedih rasanya. Maka bagaimana kalau yang meninggalkan kita ini
adalah orang yang selalu mengenang kita dan mengenal kita sebelum wujudnya kita. Sebelum kita lahir, Nabi Muhammad sudah menyebut nama kita. Nabi Muhammad sayang kepada kita. Nabi Muhammad cinta kepada kita. Maka sudah layak dan sudah pantas kalau kita setiap saat ini merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW tanpa henti. Bahkan setiap hentakan nafas yang kita berikan, setiap hembusan nafas yang kita hirup ini, kita sholawat kepada Rasulullah. Ya ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan pula ketika datang Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqal, lalu Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ya Rasulullah, inna rabbaka ilaika mushtaq. Ya Rasulullah, Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jal mushtaq ilaik, sangat rindu untuk jumpa dengan engkau wahai Rasulullah. Maka dikatakan, alam yu'limka alladhi yuridu bik? Qala la wallahi masta'dhana malakul maut ala ahadin qat. Ketahuilah wahai Rasulullah, demi Allah, tidak ada satupun dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan para malaikat pun tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk setiap hamba Allah ta'ala yang datang, ketika dia datang, wala yasta'dhin alaihi abada illa inna rabbaka mutimmun syarafak wa huwa ilaika mushtaq. Allah ta'ala betul-betul rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sehingga ketika menjelang wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beliau adzina lin nisa, beliau memberikan izin untuk supaya orang-orang perempuan dari kerabat Nabi Muhammad seperti anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk diantaranya adalah putri yang beliau cintai, Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Beliau berkata kepada Sayyidatuna Fatimah, faqala li ibnatihil Haninah. Habib Ali mengatakan, ketika Nabi Muhammad berkata kepada putrinya Al-Haninah, yang betul-betul dicintai, yang dikasihi oleh Nabi Muhammad, Sayyidatuna Fatimah Zahra, ketika itu Nabi berkata kepada Sayyidatuna Fatimah, ya Fatimah, udni minni, wahai Fatimah, dekatlah kau kepadaku, mendekatlah kau kepadaku wahai Fatimah. Fa'akabbat alaihi fanajaha. Lalu kemudian Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, lalu kemudian dia berlutut ada persis di depan, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanajaha. Lalu kemudian Nabi Muhammad pun membisikkan ke telinga Sayyidatuna Fatimah, farafa'at ra'saha. Setelah dibisikkan ke telinga Sayyidatuna Fatimah, lalu Sayyidatuna Fatimah pun kemudian dia mengangkat kepalanya, wa ainaha tadma'. Air mata Sayyidatuna Fatimah pun kemudian menitikkan air mata. Menangis Sayyidah Fatimah, wa ma tutigul kalam. Setelah itu Sayyidah Fatimah enggak bisa bicara apa-apa, hanya menitik air mata, hanya menangis, karena dia akan ditinggal oleh sang ayah. Bukan hanya sebagai seorang ayah, Rasulullah ini adalah petunjuk yang menunjukkan semua umat manusia ke jalan kebenaran, ke jalan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma qala udni minni, kemari wahai Fatimah, dekatlah kembali kepadaku, kata Rasulullah. Fa'akabbat alaihi fanajaha. Lalu Sayyidah Fatimah pun kemudian berlutut di hadapan Rasulullah dan membisikkan kepada telinga yang lain, farafa'at ra'saha wa hiya tatabassam. Ketika dibisikkan ke telinga yang lain, lalu kemudian diangkat kepalanya oleh Sayyidatuna Fatimah, lalu dia tersenyum. Sayyidah Fatimah tersenyum bahagia. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha itu merasa heran, tidak pernah saya melihat ada orang menangis sesaat kemudian dia tersenyum bahagia, kecuali peristiwa ini, kecuali kejadian ini. Maka ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, fa sa'altuha ba'da dzalik. Setelah kemudian semua acara rangkaian
daripada apa yang ada di saat itu. Dan setelah dimakamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau saat itu wafat di hujrah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian setelah itu Sayyidah Aisyah pun bertanya kepada Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha wa qalat, lalu kemudian Sayyidah Fatimah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayahku mengatakan, wahai Fatimah, inni mayyitun al-yawm. Wahai Fatimah, putriku, sebentar lagi ayahmu akan meninggalkan kamu. Ayahmu akan wafat menghadap kepada Allah Ta'ala. Idzan fabakaitu. Karena itu aku menangis saat itu. Karena ayahku harus meninggalkan diriku. Tsumma qala li. Lalu ayahku mengatakan kembali kepadaku, inni da'utullah. Wahai Fatimah, ketahuilah, pada bisikan kedua ke telingaku yang lain, aku munajat kepada Allah. Aku mohon kepada Allah Ta'ala, annallaha yulhiguki bi fi awwali ahli. Saya minta kepada Allah Ta'ala agar Allah menyusulkan kamu, wahai putriku yang aku cintai, fi awwali ahli. Di orang pertama kali dari keluargaku yang menyusul aku adalah engkau. Wahai Fatimah, wa an yaj'alaki ma'i. Dan Allah akan menjadikan engkau, wahai Fatimah, bersama dengan aku nanti. Fatabassamat. Maka karena itulah aku kemudian tersenyum bahagia. Wa adnat ibnaiha minhu. Dan kemudian Sayyidah Fatimah pun mendekatkan kedua putranya, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, persis ada di hadapan ayah beliau Sayyidah Fatimah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu fashammahuma, dicium oleh Rasulullah, wa gabbalahuma, dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana juga diriwayatkan banyak oleh Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dakhalna ala Rasulillah, ketika kami datang waktu itu menjelang beliau akan wafat, fi baiti ummina Aisyah radhiyallahu taala anha. Saya datang di tempat di mana itu Rasulullah berbaring di sana. Hina danal firak, saat Nabi Muhammad akan meninggalkan kita. Pucat wajah Rasulullah, menguning wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa nadhara ilaina, lalu Nabi Muhammad pun melihat aku dan melihat kami para sahabatnya. Fadama'at ainah, beliau pun kemudian menangis. Waqala, sambil berkata, marhaban bikum, hayyakumullah, awakumullah, nasarakumullah, wa usikum bitaqwallah. Rasul menyambut kedatangan mereka para sahabat Rasulullah. Wa usikum bihi, wa usikum bikumullah, inni lakum minhu nadhirum mubin. Aku seorang Rasul yang banyak memberikan kabar gembira, dan aku banyak memberikan kabar ancaman, peringatan untuk kalian. Allah ta'lu 'alallah fi biladihi wa ibadih. Jangan pernah kalian berbuat murka, mencari murkanya Allah, baik terhadap hamba-hamba Allah Ta'ala atau di bumi Allah Ta'ala. Jangan pernah anda sekalian mencari murkanya Allah, amarahnya Allah, karena perbuatan maksiat yang kalian kerjakan. Gaddanal ajal wal munggalab ilallah. Ajalku sudah tiba, tempat kembaliku kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila sidratil muntaha, wa ila jannatil ma'wa, wa ilal ka'sil awfah. Aku sudah ditempatkan oleh Allah Ta'ala di tempat yang mulia, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala li Jibril inda firagihi minad dunya. Saat itu diriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada malaikat Jibril saat akan meninggalkan dunia. Beliau berkata, ya Jibril, man li ummati ba'di. Jibril, nanti setelah aku meninggal dunia, siapa yang akan merawat umatku? Siapa yang akan mempedulikan umatku, wahai Jibril? Fa'auhallahu subhanahu wa ta'ala ila Jibril. Lalu Allah Ta'ala pun mewahyukan kepada malaikat Jibril, an basyar habibi Muhammad anni la akhdhuluhu, agar Jibril memberikan bisyarah, kabar gembira
kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya aku tidak akan menelantarkan Nabi Muhammad. Basyir habibi Muhammad bi anni la akhdhuluhu. Aku tidak akan menyia-nyiakan Nabi Muhammad fi ummati. Wa basyirhu, dan berikan kepada beliau kabar gembira wahai Jibril, annahu asra'un nasi khurujan minal ardi. Nabi Muhammad adalah orang yang pertama kali akan dikeluarkan oleh Allah Ta'ala, maknanya akan dibangkitkan dari kuburnya, alal uman hatta idza bu'ithu. Tatkala semua dibangkitkan, Nabi Muhammad yang pertama kali nanti akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Wa sayyiduhum idza jumi'u. Nabi Muhammad yang akan menjadi penghulunya nanti. Tatkala semua umat akan dikumpulkan dalam persidangan besar Allah, Rasul akan jadi pemimpinnya. Wa annal jannah muharramatun 'alal umam hatta tadkhulaha huwa wa ummatuh. Neraka surga Allah Ta'ala pun juga akan diharamkan oleh Allah Ta'ala, tidak boleh dimasuki oleh semua umat yang terdahulu sampai Nabi Muhammad dan umatnya masuk ke dalam surga. Senang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam li Jibril, al-ana ya Jibril garrat aini. Saat ini wahai Jibril, hatiku sudah tenang. Mataku berbinar-binar dengan bangga dan bahagia. Siap aku untuk diambil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai Jibril berkata kepada Rasulullah, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Salam sejahtera untuk dirimu wahai Rasulullah. Barangkali hadza akhir ma anzil fihi ilal ardh. Barangkali ini terakhir kalinya aku turun ke bumi. Tuwiyal wahyu wa tuwiyatid dunya. Wahyu Allah Ta'ala pun tidak akan aku antarkan kembali. Selesai. La rasulah wa la nabiyya ba'dah. Tuwiyatil ardu wa tuwiyatid dunya wa tuwiyal wahyu. Wa makana li fil ardi haja ghairaka ya Rasulullah. Sebetulnya aku datang ke dunia ini, hajatku hanya melihat wajahmu. Aku ingin bertemu dengan engkau, selain itu tidak ada. Wa mali hajah ya Rasulullah fil ardi ghairaka ya Rasulullah. Wa mali fiha hajah illa hudurak. Wa ja'ala ughmiya alaih. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW pun jatuh pingsan, tak sadarkan diri. Faqala balir rafiqal a'la. Balir rafiqal a'la. Balir rafiqal a'la. Innakum la tazaluna mutamasikina ma sallaitum. Nabi SAW mengatakan wasiat kepada umatnya, innakum la tazaluna mutamasikina ma sallaitum jami'an. Kalian selama kalian masih berpegang, di mana kalian tidak meninggalkan salat, jangan melalaikan salat, tegakkan salat tepat pada waktunya, as-salat as-salah. Jangan lalaikan salat, kana yusibiha hatta tufiya wa yaqulu as-salat as-salah. Salat kalian, jangan tinggalkan salat. Itulah ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hingga sampai akhirnya kemudian banyak mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang ketiga itu kemudian setelah kemudian hembusan nafas terakhir, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian meninggalkan umatnya. Saat itu kemudian Sayyidatuna Fatimah datang. Sembari kemudian setelah itu kemudian beliau masuk, maka datanglah berbondong-bondong para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, hingga sampai dikatakan saat kemudian walamma balagha Abi Bakrin Siddiqil khabar, ketika khabar wafatnya Nabi Muhammad ini sampai ke telinga Sayyidina Abi Bakar Siddiq, faja'a wa dakhal ala Rasulillah, beliau datang langsung masuk ke kamar Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa akabba alaih, nazar ila Rasulillah, dia melihat Nabi Muhammad bersimpuh di hadapan Rasulullah, wa gabbalahu, diciumlah itu kening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala bi abi anta wa ummi wa nafsi wa ahli. Demi ayahku, ibuku, jiwaku, apa yang aku punya. Makana liyudhiqakal mauta marrataini ya Rasulullah. Tak mungkin orang semulia engkau akan merasakan kematian sampai 2 kali ya Rasulullah. Wallahi tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah.
Ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di antaranya Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, Allahumma fa'ablighu anna udhkurna ya Muhammad ya Rasulullah inda rabbik. Wahai Muhammad, wahai Rasul, sebut nama kami, sampaikan salam kami kepada Tuhanmu, sampaikan nanti ketika kau di yaumul qiyamah, jangan kau lupakan kami, kami adalah umatmu, tuntun kami ada di dalam bawah syafaatmu ya Rasulullah. Ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pagi yang penuh bahagia ini, cerah kita saat ini menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tidak ada satupun dari kita yang tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Semua kita cinta dengan Nabi Muhammad. Karena dengan adanya Nabi Muhammad kita bisa sholat. Adanya Nabi Muhammad kita mengenal Quran. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mengenal puasa Ramadan. Ada Lailatul Qadar. Ada ulama. Ada adab yang diajarkan. Sampai dikatakan, "Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an sayyidil wujud." Tidak ada akhlak yang terpuji yang diteladankan oleh siapa orang yang ada di bumi ini kecuali teladan itu mengambil daripada lautan teladan akhlak, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena itulah ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita orang mukmin saat ini enggak perlu susah. Orang muslim enggak perlu gusar. Insya Allah mukmin yang betul-betul kita menghadap diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala enggak akan dikecewakan oleh Allah taala. Hidupnya kita insya Allah mulia kalau bersama dengan Nabi. Tapi kalau kita jauh daripada Nabi Muhammad, hati-hati, berantakan kita punya hidup, kacau kita punya hidup. Hingga dikatakan bahwa orang mukmin itu enggak bisa dirugikan. Apapun yang terjadi namanya orang mukmin enggak mungkin akan dirugikan. Hatta dia dibuli, hatta dia dicaci, hatta dia dimaki, hatta dia difitnah, selama dia adalah mukmin dan dia dekat dengan Rasulullah, enggak mungkin dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mukmin, ada di jalan Nabi Muhammad, apalagi ada di dalam tariqah aslafana ajdadana, di tariqah aba'ana, di tariqah orang-orang tuanya yang saleh, sampai gadaman ala gadam bijiddin auza'i, setapak demi setapak sebagaimana langkah orang-orang tuanya, tidak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin, apapun yang menimpa buat dia sangat menguntungkan dia. Sangat menguntungkan dia. Sampai dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Suhaib, beliau mengatakan bahwa apa dalam hadisnya, dalam sabdanya, ajaban li amril mukmin, sungguh mengherankan urusan orang mukmin. Setiap orang mukmin ini urusannya sangat menakjubkan, sangat mengherankan. Apa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Perkaranya orang mukmin ini semuanya baik, nggak ada yang dirugikan. Artinya, in asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, dapat yang namanya melimpah harta, ada anak-anak yang berkah, hidupnya sehat walafiat, tidak ada yang kemudian memfitnah dia, maka dia bersyukur kepada Allah taala. Syukurnya dia itu lebih baik buat dia daripada nikmat yang dia terima. Wa in asabathu dharra, kemudian apa? Fasabar fakana khairan lahu. Ketika dia mendapatkan musibah, ketika dia kemudian dimaki, dicaci dan dikambing hitamkan, difitnah dan lain sebagainya, dia tetap sabar menghadapkan dirinya kepada Allah taala. Allah akan hancurkan semua orang-orang yang akan menjadi musuhnya dia, dan itu lebih baik buat dia sabarnya. Maka ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadapkan jiwa kita kepada Allah. Tenangkan jiwa kita kepada Allah. Banyak zikir kita kepada Allah. Sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Orang-orang kafir saja ketika mereka akan berperang, mereka minta kepada Allah taala, bertawasul kepada Nabi Muhammad, dimenangkan oleh Allah taala. Orang-orang dulu itu sebelum dibi'tsahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita umatnya, ada persis di hadapannya, kita sayang, kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah berkat Habibana Taufik bin Abdul Qadir bin Husain As-Segaf ini, insyaallah taala Allah panjangkan usia beliau,
Allahumma ya Allah, Allah panjangkan usia beliau dan semua kerabat beliau, anak-anak beliau, putra-putra beliau, dan semua santri-santri beliau, para pecinta beliau, para kiai kita, para ulama kita, ikhwanan al-asatidah insyaallah yang hadir di tempat ini atau yang tidak bisa hadir. Allah Ta'ala panjangkan usia mereka dalam keadaan sehat wal afiah. Selalu Allah Ta'ala bimbing kita di jalan-jalannya orang-orang tua kita yang soleh, jalannya para aslaf wal ajdad minal aba'i salihin al-arifin billah. Ya Rabbal Alamin, Allahumma ya Allah ya Karim, Allahumma kama an'amta alaina bil Islam fazidna minhu, wa kama an'amta alaina bil iman fazidna minhu, wa kama an'amta alaina bil afiyah fazidna minha, wa kama an'amta alaina bil umur fabarik lana fi. Habib Ali di dalam doanya mengatakan, ya Allah, sebagaimana kau berikan kami nikmatnya Islam, tambahkan. Sebagaimana kau berikan kepada kami nikmatnya iman, tambahkan. Sebagaimana kau berikan kepada kami nikmatnya afiat dan kesehatan, tambahkan. Sehat afiat, tambahkan. Wa kama an'amta alaina bil umur fabarik lana fihi. Sebagaimana kau berikan kepada kami nikmatnya umur, jangan kau tambahkan, tapi berkahi umur kami. Berkahi umur kami, maknanya umur yang barakah. Itu lebih panjang usianya daripada umur yang panjang, tapi sa'a amaluhu. Kita lihat Imam Haddad, Imam Ghazali, umurnya berapa? Tapi subhanallah, kam min kutub mu'allafat yang dikarang oleh mereka. Wa kam min, apa itu namanya? Tulab, talaga kepada Imam Haddad, kepada Imam Ghazali. Berapa banyak dia karyanya dia kemudian yang untuk jasanya dia di dalam Islam, yang manfaatnya ila akhir zaman. Ya ikhwani yang dimuliakan Allah Ta'ala, lewat ma'had ini insyaAllah, berkat ini ma'had insyaAllah, orang-orang yang ada di dalam ma'had ini, yang belajar kepada di ma'had ini, dan orang-orang yang menyumbangkan untuk ma'had ini demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ingin menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang punya peduli kepada kaum muslimin, Allah Ta'ala akan pedulikan hidupnya. Orang yang dia peduli kepada ma'had Islam, apalagi dia ada pendidikan agama di dalam, di sana ditanamkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya tidak diragukan oleh para ulama, tidak akan diragukan oleh para ulama. Siapapun orang yang bangun masjid, jangan hanya masjid, masjid boleh dibangun, tapi yang makmurkan masjid enggak ada. Masjid mungkin banyak berdiri di mana-mana, tapi yang makmurkan masjid siapa? Perlu dibangun pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, lembaga-lembaga pendidikan, tempat-tempat kuliah, agar supaya insya Allah yang memakmurkan majlis-majlis, masjid, musallayat dimanapun berada, dan manfaatnya umat itu sampai ila yaumil qiyamah, itu yang dapat menyenangkan hati Nabi Muhammad. Wa ma yasurru qalban nabi illa da'wah ilallah wa nashril ilm. Tidak ada yang bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad kecuali apa? Ad-da'wah ilallah, dan menyebarkan luas ilmu syariat Nabi Muhammad, mengajarkan bagaimana cara berwudu, cara sholat, cara adab, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia kita dalam keadaan sehat wal afiah, diberikan umur yang barakah fid dini wad dunya wal akhirah, dan Allah panjangkan usia mereka, para habaib kita, para guru-guru kita, para kiai kita, wabil khusus guru kita insyaallah Habibana Taufik bin Abdul Qadir bin Husain. Ya Allah panjangkan usianya dalam keadaan sehat wal afiah, dan kemudian kesudahi semua apa yang ada ya Rab, dari apa yang ada di negeri kita ini ya Rab, gantilah dengan kedamaian, gantilah dengan keadilan, gantilah dengan kenyamanan, gantilah ya Rab dengan keadaan sebagaimana dahulu Engkau memberikan kenyamanan di dalam batin kami ya Rabbal Alamin, bersama dengan orang-orang tua kami ya Rab. Kami telah kehilangan panutan-panutan kami saat ini. Hanya tersisa berapa gelintir orang ya Rab, panjangkan usia mereka ya Rab. Banyak dari tokoh-tokoh masyarakat kami ya Rab, yang mana mereka dulu telah mengajarkan kepada kami ilmu, mengajarkan kepada kami adab wal akhlak. Saat ini ya Rab, mereka telah menghadap kepada Engkau. Mereka saat ini bersama dengan kakek-kakek mereka, bersama dengan kekasih mereka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan yang tersisa ya Rabbal Alamin, yang ada di jalur mereka, di jalan mereka ya Rab, kami butuh tuntunan mereka, kami butuh bimbingan mereka ya Rab. Panjangkan usia mereka dalam keadaan sehat wal afiah, dan jadikan generasi muda kita semua ini ya Allah ya Rabbal Alamin menjadi generasi Qur'ani, generasi muda Qur'ani, akhlak nabawiyah, adab al-mardiyah, al-mustafawiyah. Jadikan mereka ulama, fuqaha, sulaha, nujaba ya Rabbal Alamin. Dan jadikan ya Rabbal Alamin apa yang kami duduk saat ini ya Rabb, di majlis yang mulia ini, dari mulai tadi subuh sampai saat nanti kami kemudian bubar ya Rabb, jadikan duduk kami sebagai syahidan lana la syahidan alaina, wa hujjatan lana la hujjatan alaina. Allahumma awsilna bihabli Sayyidina Muhammad
وصلة لا تنقطع وأوصلنا بحبل أسلافنا وأجدادنا وصلة لا تنقطع بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وما قمنا إلا لامتثال الأمر وطلب النظر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.